Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast 7, Studi Kelayakan Bisnis 2021, kelas B. Perkenalkan, saya Malina sebagai moderator dan rekan saya Beliana. Kami akan sharing terkait yang kami teliti pada Laboratorium Studi Kelayakan Bisnis. Silahkan simak videonya, semoga menginspirasi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok 7 dari Laboratorium Studi Kelayakan Bisnis. Nah, apa kabar nih? Siapa namanya? Boleh kenalan? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, saya Beliana Saripatunisa dari Universitas Garut, Fakultas Ekonomi dan Program Studi Manajemen S1. Hai, selamat perkenalan kalian. Semoga semuanya sehat juga ya. Soalnya lagi COVID nih lagi tinggi banget ya penyebarannya. Ya, di sini juga sama. Jangan lupa pakai masker, perketat protokol kesehatannya, 5M-nya. Betul. Jadi di sini tuh kita mau bahas apa sih sebenarnya? Nah, studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis itu apa sih? Kak Beliana bisa jelasin nggak? Studi kelayakan bisnis itu yaitu analisis yang dilakukan sebelum memulai suatu bisnis gitu. Jadi kita sebelum melakukan bisnis itu harus menganalisis dulu dari berbagai aspek sebelum dilakukan bisnis itu secara nyata gitu. Jadi kita bisa tahu rata-rata keuangannya, berapa yang keluar, berapa yang masuk, yang akan masuk gitu. Oke, semoga yang di rumah juga bisa ngerti ya. Nah, untuk tujuannya studi kelayakan bisnis tuh ada untuk merencanakan bisnis apa yang kita mau jalanin, terus dibikin rinciannya, banyak aspek-aspeknya, dan kita tuh bisa tahu perusahaan kita dapat profit atau enggak, karena kan udah ada aspek keuangannya di dalamnya. Nah, kita bakal hitung-hitung dulu, terus sama kita tuh bakal ngasih dampak apa sih ke lingkungan di sekitar kita, ngasih dampak baik atau buruk gitu kan. Nah, untuk Kak Beliana Sarifatunisa ini punya bisnis apa nih yang bakal dibikin gitu? Bisa jelasin atau enggak? Kebetulan di sini saya menjalankan bisnis yang bergerak pada bidang usaha manufaktur makanan, khususnya pada dessert berupa puding yang diberi nama Seina Puding. Saya memiliki 2 orang pekerja yang terdiri dari bagian produksi dan admin. Admin sendiri bertugas untuk apa? Jika ada yang order gitu, jadi dia yang nyatetin siapa aja, nanti dikirim kemana gitu. Terus pada segmentasi pasar, produk Serena Puding ini tidak memfokuskan ke kalangan-kalangan seperti laki-laki atau wanita, yang merupakan baik itu pelajar, mahasiswa, bahkan tidak memfokuskan menjual produk dengan dibatasi umur. Jadi puding dari Sena Puding ini bebas bisa dimakan oleh semua kalangan gitu. Terus karena
produk Sena Puding ini akan disukai oleh semua kalangan. Jadi umur itu tidak batasan umur itu tidak jadi patokan, soalnya puding kan disukai sama semua kalangan ya. Usaha ini bersifat followers karena di daerah Garut sudah ada beberapa yang sejenis seperti di Bakeologi, di Rumah Cake and Puding Mekarsari, dan di Puding Rina. Dalam memasarkan bisnis ini, konsumen bisa order melalui media online maupun offline. Media offline biasanya mengikuti di beberapa event seperti bazar dan di Car Free Day juga bisa ya. Sedangkan media online bisa melalui WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Kebetulan sebelumnya Sena Puding juga telah melakukan analisis di berbagai aspek yang hasilnya usaha ini dinyatakan layak untuk dijalankan karena setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan gitu. Oke. Nah, kalau untuk manfaatnya tuh apa sih dari produk ini gitu? Punya manfaat apa aja? Manfaatnya yaitu selain sebagai sarana untuk mengembangkan hobi, juga berdasarkan pada bahan puding yang didapat dengan mudah, serta proses pembuatannya cepat, memberikan jumlah produksi yang banyak pada setiap puding produksi. Selain itu, produk ini juga cocok bagi para wirausaha muda seperti saya ya, yang ingin memulai usahanya karena bahan yang digunakan untuk membuat puding selain mudah didapat juga memiliki harga yang murah dan tentunya rasa yang lezat. Nah, perbedaan puding Sena ini sama yang lain tuh apa sih gitu yang menjadi ciri khasnya atau keunggulannya lah pokoknya, itu apa? Yang membedakan Sena Puding dengan pesaing lain yaitu dari toppingnya juga rasanya makanan dengan harga murah dan rasa yang memuaskan terkadang sulit didapatkan terutama di daerah Garut ya. Maka dari itu Sena Puding menjadi salah satu alternatif kala dompet mulai menipis gitu. Karena dengan harga 40.000 kalian sudah mendapatkan puding dengan ukuran 750 ml. Banyak topping juga gitu. Kemasannya terbuat dari aluminium foil. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak Beliana Sarifatunisa ini tadi kan udah jelasin kalau studi kelayakan bisnis itu meneliti aspek-aspek pada ada keuangan, ada manajemen, ada SDM. Nah, kalau aspek keuangannya nih kan udah hitung ya berapa modalnya, berapa pengeluarannya, misalkan bahan bakunya tuh harganya berapa. Nah, kalau untuk modal tuh dapat dari mana gitu dananya, modal sendiri atau pinjam atau gimana gitu, bisa jelasin nggak? Untuk modal sendiri dari yang sudah dihitung itu diperkirakan sebesar 42.743.606 rupiah. Sedangkan dana yang diperoleh itu dari sebagian dari modal sendiri yang dibantu dari pinjaman dari bank. Nah, berarti untuk yang mau buka usaha juga ini tuh pasti kepake banget gitu kan, apalagi kaum generasi Z kayak kita gitu. Oke, mungkin gitu aja ya yang aku tanya dari Kak Beliana. Makasih banget udah mau sharing tentang apa yang udah dianalisis sama Kak Beliana. Nah, mungkin sekarang giliran aku ya buat sharing apa yang udah aku analisis gitu kan pada SKB ini gitu. Nah, rencana bisnis yang udah saya teliti gitu kan pada mata kuliah studi kelayakan bisnis
nama usahanya yaitu Cookie Pants. Kenapa Cookie Pants? Karena usaha aku ini terbuat dari berbentuk cookies tapi berbahan dasar dari oatmeal gitu. Kenapa Cookie Fans? Karena untuk kan fans itu kayak penggemar, jadi nama itu kan adalah doa, jadi semoga banyak penggemarnya gitu. Nah, usaha ini bersifat followers karena di sekitar Garut tuh udah banyak, nggak terlalu banyak sih, tapi ada yang produksi cookies kayak gini walaupun beda bahan dasarnya. Nah, usaha ini bersifat manufaktur karena terbuat dari bahan mentah lalu diolah sampai menjadi bahan jadi dan siap untuk dipasarkan. Kelas sosial pangsa pasar kita ini awalnya dikhususkan untuk yang mempunyai program diet tapi tetap pengen ngemil gitu. Gimana sih biar badan tetap stabil, olahraga nggak sia-sia gitu, bisa ngemil ini gitu, karena ini tuh rendah kalori tapi tetap enak buat jadi cemilan sehari-hari. Nah, tapi untuk kan ada ya kalau orang tua yang udah misalkan punya penyakit diabetes atau darah tinggi atau gimana yang ngelarang untuk makan terigu yang kayak gitu-gitu. Nah, kita bisa banget ini jadiin solusi gitu. Nah, untuk alat pemasarannya kita masih online karena kita mulai dari yang kecil-kecil dulu aja ya gitu kan. Nah, pemasarannya kita lewat Instagram, lewat Facebook atau Twitter. Kita juga bisa delivery atau via ojek online, GrabFood atau GoFood. Untuk lokasinya sendiri ini tuh kita ada di Perum Mandala Sudirman, di Jalan Jenderal Sudirman yang arah mau ke Polres Garut. Nah, di sini juga ada aspek-aspek yang udah diteliti dan semuanya bisa dikatakan layak karena dari segi teknis sama teknologi kita udah sedemikian rupa dirancang dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan konsumen, insya Allah gitu. Terus manfaat dari pelaku usaha saya sendiri ya pastinya untuk mendapatkan profit gitu kan, walaupun enggak terlalu besar tapi insya Allah buat ngebantu yang mau sehat gitu tapi tetap pengen ngemil bisa banget. Terus kita ada perencanaan SDM-nya tuh kita punya satu owner yaitu saya sendiri dan 2 karyawan. Nah, owner itu bertugas untuk pengambil keputusan gitu, pengawas karyawannya. Tapi saya sendiri tuh masih bisa terjun, masih bisa ikut untuk produksi karena ini di rumah gitu kan, rumah saya. Nah, karyawan ini yang satu kita khususkan untuk benar-benar produksi, dari mengurus bahan baku, mengurus produksi pembuatannya. Nah, kalau yang satunya lagi itu admin dan pengemasan. Admin ini bersifat tugasnya mengontrol atau mengawasi orderan-orderan yang masuk, terus pengeluaran perusahaan, keuangan kayak gitu kita serahin sama admin kita. Terus untuk iklan itu kita mengandalkan admin kita percayakan sama mereka
Terus pembeda usaha ini dari usaha lainnya tuh karena kita menggunakan bahan-bahan yang sehat gitu, mulai dari pisang sebagai bahan dasarnya, terus telur sama oatmeal itu yang jadi bahan dasar banget. Nah, untuk aspek manajemen kita dikatakan layak karena perusahaan kita tuh jelas sama untuk perusahaan kita jelas dan cukup baik dengan adanya perencanaan program kerja yang telah kita rancang, dan anggaran-anggarannya itu udah jelas banget di kita bikin di studi kelayakan bisnis ini. Untuk itu semua aspek udah layak gitu dengan studi kelayakan bisnis ini, dengan adanya studi kelayakan bisnis ini gitu. Mungkin segitu aja yang bisa aku deskripsikan sama usaha aku. Mohon maaf kalau kurang jelas gitu, bisa ditanyain juga kok. Mungkin Kabel mau nanya. Di cookies pen sendiri bisa custom atau request topping apa enggak, atau udah ditentuin gitu dari pihak kakaknya? Nah, untuk topping ini kita banyak variannya, bisa milih, custom juga bisa kok gitu, kalau emang kejangkau sama kita gitu dan mudah ditemui bahannya. Nah, varian topping yang kita kasih itu lumayan banyak, yaitu yang pertama ada almond, choco chip, Nutella, sama kacang mete. Kan lumayan sehat-sehat ya. Oh, yang Nutella tuh bukan Nutella tapi coklat batang gitu, dark coklat gitu kan, lumayan rendah kalori gitu, nggak kayak coklat-coklat yang udah jadi gitu. Mungkin segitu. Ada yang mau ditanya lagi? Kan tadi udah dibilang sama ya Kak Marlina bahwa produksi ini produksi rumahan. Nah, apa sih dampak positif dan negatifnya bagi lingkungan kalau bisnis ini dilakukan di rumahan, dan solusinya gimana? Nah, untuk manfaat dari lingkungan, mungkin kita akan ngerekrut karyawan dari sekitar rumah gitu ya, kalau kita emang butuh lagi karyawan. Terus untuk lingkungan kita tuh di sini lumayan luas, jadi ada lahan parkirnya gitu untuk gojek-gojek yang akan ambil pesanan. Nah, untuk menyiasati dampak misalkan berisi kayak gitu, nah kita tuh kasih jangka waktu orderan gitu, dari misalkan kita buka dari jam 8, nah kan jam 7 orang-orang udah pada berangkat kerja, jadi nggak akan ganggu mereka gitu ya, makanan di jalan atau gimana. Nah, kita buka dari jam 8 sampai nggak akan terlalu malam, paling sore misalkan jam 4 itu kita udah close kayak gitu sih. Oke, terima kasih untuk Kak Marlina yang telah sharing tentang merencana bisnisnya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita. Sama-sama. Nah, mungkin segitu aja sharing-sharing di podcast kali ini. Mohon maaf banget masih banyak kesalahan gitu kan, karena ini perdana banget kita bikin podcast ya. Nah, semoga podcast kali ini bisa menginspirasi kalian gitu kan untuk melakukan SKB, karena ini tuh emang banyak banget manfaatnya untuk kita yang mau mulai bisnis. Oke, makasih banyak. Mungkin segitu aja ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.